Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas kelompok sistem cerdas dengan judul klasifikasi tingkat risiko stroke menggunakan Improved Particle Swarm Optimization dan Support Vector Machine. Di sini saya Hieronymus Haheno, dan saya Antonis Pantora, dan saya Jelida Juanda akan mempresentasikan hasil analisis kami. Oke, yang pertama pendahuluan. Di sini stroke merupakan gangguan pada fungsi saraf pusat karena tidak adanya suplai darah pembawa oksigen dan glukosa yang dapat berisiko pada tingkat keparahan ringan hingga berat secara cepat maupun perlahan. Data kasus stroke pada tahun 2013 di Indonesia mencapai 12,1 dari 1.000 orang dan akan mengalami peningkatan selaras dengan meningkatnya faktor risiko dan jumlah penduduk yang berusia lanjut. Tujuan Jackson atau disebut dengan IPSO yang membuat PSO mampu untuk keluar dari konvergensi dini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode IPSO dan SPM untuk klasifikasi tingkat risiko stroke. Oke, di sini adalah gambar penyakit stroke. Penjelasan metode. Yang pertama yaitu SVM atau Support Vector Machine. Teknik klasifikasi dengan proses pelatihan Supervised Learning untuk menemukan garis pemisah atau hyperlane terbaik dengan Fx. Di sini adalah rumus Fx. SVM dengan data non-linear harus menggunakan kernel untuk mempermudah perhitungan. Salah satu kernel yang sering digunakan adalah RBF. Ini adalah rumus untuk menemukan kernel. Pencarian nilai A sesuai jurnal Vijaya Kumar. Data dipermudah dengan proses sequential learning dengan menghitung matriks Hessian dan melakukan iterasi pelatihan. Ini adalah rumus untuk mencari matriks Hessian. Penjelasan metode IPSO. Improved Particle Swarm Optimization yang disingkat sebagai IPSO merupakan perbaikan dari algoritma PSO dasar yang didasarkan pada perilaku sebuah kawanan serangga seperti semut, rayap, lebah, atau burung. Inilah adalah rumus dari IPSO. Update posisi didapat dari posisi lama dan kecepatan partikel Kecepatan partikel awal sama dengan 0, sedangkan kecepatan selanjutnya didapat berdasarkan penelitian Chen Yuling. Oke, ini adalah tampilan rumusnya. Oke, berikutnya di sini ada flowchart. Adapun proses pengolahan data, pembangunan sistem prediksi dan analisa data jika dipresentasikan dalam bentuk flowchart. Ini adalah gambar flowchartnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur metode. Terdapat 5 alur metode yang harus diikuti, yaitu yang pertama proses pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga menentukan nilai parameter, yang keempat proses one against up, yang kelima hasil pengujian. Menentukan nilai parameter. Pada studi kasus ini nilai yang dioptimasi sebanyak 4 parameter, yaitu nilai augmenting vector, konstanta learning rate, konstanta biaya, dan varian dengan ketentuan batas bawah dan batas atas dari tiap parameter. Di sini adalah tabel range parameter SPM. Yang berikut one against up. Dalam proses SVM multi kelas harus ditentukan kelas positif dan negatif pada data latih. Untuk penelitian ini terdapat 3 kelas sehingga dilakukan pembagian kelas positif dan negatif. Berikut hasil pengujian. Pengujian tingkat akurasi dapat dilakukan dengan membandingkan kecepatan konvergensi dari PSO dan SVM
dan IPSO SPM menunjukkan bahwa PSO cenderung cepat mengalami kondisi konvergen pada literasi ke-10. Dan di sini adalah tabel pengujian konvergensi. Ya, sekian dan terima kasih.